Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 687, Niat Membunuh Kaisar Iblis. Suanyang, sang Kaisar Iblis dengan tatapan dingin, gulungan perak buku pil klan Iblis daratanku. Aku memintamu untuk mengembalikannya. Jangan sampai aku salah paham padamu dengan buruk. Mulut Suanyang berkedut hebat. Dia mengenali serpihan logam di tangan Kaisar Iblis. Itu adalah bahan mentah untuk membuat gulungan perak buku pil. Ada semacam hubungan antara itu dan gulungan perak buku pil. Awalnya, dia berencana untuk diam-diam memberikannya kepada King De, agar dia bisa menyusup ke istana dalam mencari harta berharga. Sekarang, keadaan telah berubah. Jika dia tidak menyerahkan gulungan perak buku pil, tak seorang pun di antara mereka berpikir untuk memasuki istana luar. Dengan enggan, dia mengeluarkan gulungan perak buku pil dan melemparkannya ke Kaisar Iblis, mendengus. Kaisar Iblis, betapa liciknya rencana Anda. Anda telah bertahan begitu lama hanya demi saat ini, ya. Kaisar Iblis meraih gulungan perak buku pil dan tersenyum tipis, kau memujiku. Lalu dia menatap pria topi bambu. Matanya menyipit, latar belakangmu juga tidak kecil, Bahkan berhasil mendapatkan gulungan perak buku pil dari klan kami. Pria topi bambu terdiam sejenak. Dengan enggan, dia mengeluarkan gulungan perak buku pil dan menyerahkannya dengan jujur kepada Kaisar Iblis. Dia mengumpulkannya. Tatapan Kaisar Iblis beralih ke selir Yunxia. Matanya begitu mendalam, dan dia menghela napas pelan. Yunxia, kau benar-benar membuatku sedih. Tanpa diduga, selir Yunxia berhasil mendapatkan gulungan perak buku pil tanpa sepengetahuannya. Jika dia menemukan kesempatan untuk menerobos. Dengan bakatnya, dia mungkin benar-benar bisa menjadi Kaisar Iblis yang kedua. Semua harapan selir Yunxia langsung padam. Dia berharap bisa mengandalkan gulungan perak buku pil untuk menemukan kesempatan untuk menjadi Kaisar Iblis. Betapa lucunya, seperti belalang yang mengintai jangkrik, tidak sadar akan burung kuntul di belakang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan diam, dia mengeluarkan gulungan perak buku pil dan melemparkannya tanpa ekspresi kepada Kaisar Iblis. Gulungan perak buku pil ketiga dikumpulkan. Kaisar Iblis berjalan ke arah Jiang Fan. Matanya seketika menjadi sangat dingin, dengan kilatan niat membunuh. Suaranya jauh lebih dingin. Jiang Fan, kau benar-benar mengejutkanku. Aku tidak pernah membayangkan kau juga memiliki satu. Apa? Selir Yunxia melihat Jiang Fan dengan terkejut. Orang ini juga punya satu. Dia berhasil menyembunyikannya dengan baik. Suanyang dan pria topi bambu juga memandang Jiang Fan dengan mata terkejut. Gulungan perak buku pil tidak mudah didapatkan. Anak ini tidaklah sederhana. Jiang Fan tanpa ekspresi, menghela napas tak berdaya, bukankah aku hanya membuatkan gaun pengantin untukmu, Kaisar Iblis? Dia diam-diam mengeluarkan gulungan perak buku pil dari dadanya. Kaisar Iblis meraih gulungan perak buku pil keempat dengan wajah dingin. Matanya beralih secara tidak menentu antara matahari dan bayangan. Dia bisa memahami orang lain memiliki gulungan perak buku pil. Tapi dia tidak bisa memahaminya kenapa Jiang Fan memiliki satu. Sebuah niat membunuh yang kuat keberdi hatinya. Instingnya mengatakan padanya, orang ini pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Ayah. Merasa niat membunuh Kaisar Iblis, Liu Li berkata dengan pelan. Gulungan perak buku pil semuanya telah diberikan padamu. Tolong jangan marahi dia. Suara putrinya membuat Kaisar Iblis sejenak menekan niat membunuhnya. Dia memandang Jiang Fan dengan dalam dan berkata, lindungi Liu Li dengan baik. Setelah kau keluar, aku akan mengatur pernikahanmu di muka. Pada saat pernikahan, dia harus membunuh Jiang Fan dengan tangannya sendiri. Wosh, wosh, wosh. Sejumlah besar ki bumi putih kekuningan melesat tak terkendali dari bawah gunung 5 jari. Seperti panci tanah liat yang mendidih, tidak mampu menahan uap di dalamnya. Seiring ki bumi tumbuh semakin besar, ruang di dalam puncak gunung 5 jari juga mulai berputar. Segera setelahnya, seperti ada penghalang yang telah ditembus. Sebuah istana surgawi yang melayang di udara terungkap. Istana Kaisar Iblis Harimau.
Keramaian berteriak terkejut. Merasa Ki Bumi yang begitu kuat, mereka bahkan semakin diam-diam bersemangat. Selain bola naga bumi Ki, tidak ada penjelasan untuk asalnya begitu banyak Ki Bumi. Pemandangan luar biasa Ki Bumi melambung ke langit berlangsung selama setengah waktu teh penuh. Ketika Ki Bumi mereda, Kaisar Iblis berkata, "Di dalam, kau bisa tinggal paling lama 1 hari. Jika kau tidak keluar tepat waktu, aku tak perlu mengatakan lebih tentang konsekuensinya. Konsekuensinya hanya satu, terjebak di mansion, tidak bisa keluar. Jika ingin keluar, kau harus menunggu 5 tahun lagi. Masalahnya adalah, even seorang pembentuk inti tidak mungkin bisa bertahan tanpa makanan dan air selama 5 tahun. Tidak ada yang ragu lagi. Mereka berlarian memasuki istana surgawi satu per satu. Saat Jiang Fan melangkah ke gerbang istana surgawi, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Bukanlah aula seperti yang dia bayangkan, melainkan gunung dan daratan yang luas dan tanpa batas. Ini, selir Yunxia berkata dengan datar, ini adalah ruang internal. Seperti perangkat penyimpanan ruang. Jiang Fan segera menyadari. Secara mendadak, dia melihat di ujung rangkaian gunung dan daratan, ada massa gas putih susu yang melesat. Jelas, mungkin ada sesuatu yang memancarkan Ki Bumi di sana. Bisa jadi itu bola naga bumi Ki. Wis, beberapa bayangan menyapu cepat. Putri ketiga Laut Timur, putra mahkota Laut Barat, Wang Chongqiao, dan King De. Ling Su melangkah maju tetapi memperhatikan Jiang Fan tidak bergerak. Tanpa niatan untuk bersaing. Kakak, tidakkah kau ingin bola naga bumi Ki? Ling Su bertanya bingung. Jiang Fan menghela napas ringan, apakah ada kebutuhan untuk bertarung untuk itu? Di luar, ada jiwa Nas Chen dan Kaisar Iblis. Apakah mereka akan melepaskan artefak dewa seperti bola naga bumi Ki? Berjuang keras sekarang hanya akan membuatkan gaun pengantin untuk mereka. Selir Yunxia, yang sudah lama memahami prinsip ini, mencari batu secara santai untuk duduk, wajahnya tampak suram. Karena ini pertama kalinya kau ke sini, berjalanlah melihat sekeliling. Aku akan menunggumu di sini. Istana dalam tidak bisa dijangkau. Bola naga bumi Ki tidak bisa ada di tangannya. Dia telah ke istana luar 5 tahun lalu. Tidak ada semangat yang tersisa. Ling Su, di sisi lain, penuh dengan minat, matanya berkilauan dengan keceriaan. Kakak, bolehkah aku menemanimu berjalan-jalan? Liu Li segera marah. Dia memegangi perutnya dan berkata, Ling Su, belum puaskah kau? Kau membawa tunanganku ke sana-sini. Sekarang, tepat di depanku, kau masih ingin dia menemaniku. Apakah aku hanya udara bagimu? Ling Su memainkan jalinan rambut yang menggantung di dadanya dan berkata, kakak laki-laki telah kehilangan gulungan perak buku pilnya, aku hanya menemaninya untuk menghibur hatinya. Tidak seperti kau, yang tidak peduli tentang perasaan kakak sama sekali. Liu Li marah, kau. Aku ingin bertanya padamu, apakah kau melakukan sesuatu terhadap Jiang Fan selama ini? Ling Su sedikit sombong. Sambil tersenyum, matanya melengkung menjadi bulan sabit, tentu saja tidak. Tapi kakak menyelamatkanku, kau tahu. Aku terluka parah, dan kakak sangat khawatir padaku. Dia bahkan memberiku pil rohani yang menyelamatkan kehidupan. Apa, Guru Liu Li tidak pernah mengalami perlakuan seperti itu? Apa, bahkan ada momen pahlawan menyelamatkan gadis. Ini adalah yang dia khawatirkan. Liu Li sangat kesal sehingga dia menginjak kakinya dengan keras. Ling Su kemudian dengan sombong berkata, hehe, kemenangan kecil lagi. Selir Yunxia melirik Ling Su. Mengingat bagaimana Ling Su juga mencuri sorotannya di depan Qin Wangchuan. Dia semakin tidak senang dengan sikap Ling Su. Secara santai berkata, memang. Dan, aku mendengar dari Raja Iblis Pesona Lautan bahwa sebelumnya, Ling Su terluka parah dan tidak bisa menelan pilnya. Jiang Fan mengunyah pil dan memberikannya padanya dari mulut ke mulut. Ya, Jiang Fan benar-benar sangat peduli pada Ling Su. Begitu kata-kata ini terucap, wajah kecil Ling Su berubah kaku. Wajahnya berubah merah cepat dengan intensitas yang terlihat oleh mata telanjang. Begitu merah, itu berkilau, dan kilauan itu berubah ungu. Dia sangat malu sehingga dia menutupi wajahnya, gemetar tak percaya. Kakak, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku tidak memiliki muka untuk melihat siapapun sekarang. Dia berputar dan berlari pergi. Oh surga,
Bagaimana dia akan menghadapi Jiang Fan di masa depan? Liu Li sangat marah sehingga dia mengejarnya, berkata, Ling Su. Wanita tak tahu malu, kau mencuri priamu dariku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Berhenti di sana. Selir Yunxia kemudian menutup mulutnya, tertawa riang. Perasaan depresinya sedikit terangkat. Dia memperhatikan Jiang Fan sedang menatapnya. Dia segera berhenti tertawa, meraih ketenangannya kembali. Aku tidak bermaksud menghasut pertengkaran mereka. Jiang Fan dengan lembut berkata, aku tidak menyalahkanmu. Baguslah mereka pergi. Kita bisa menangani urusan kita sekarang. Selir Yunxia bingung. Urusan apa? Jiang Fan tersenyum tipis, tentu saja, pergi ke istana dalam. Mendengar ini, Selir Yunxia menghela napas, gulungan perak buku pilku sudah hilang, dan milikmu juga diambil. Kemana kita bisa pergi? Perasaan kehilangan besar menyelimuti hatinya. Sampai, kilau perak melesat di depannya. Bab 688, Mansion Dalam. Selir Yunxia tanpa sadar mengangkat pandangannya. Dia melihat sumber cahaya perak dengan jelas. Tiba-tiba berdiri, berseru kaget, buku dan... Dia buru-buru menutup mulutnya, menelan dua kata terakhir tepat waktu. Matanya terbuka lebar, menatap tak percaya pada benda di tangan Jiang Fan. Ternyata itu adalah gulungan perak buku pil yang bersinar perak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kamu benar-benar memiliki gulungan perak buku pil lain. Selir Yunxia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Apakah mungkin kamu memiliki dua? Tidak, jika ada dua, Kaisar Iblis akan bisa merasakannya. Tidak mungkin kamu bisa menyembunyikan satu. Jiang Fan tersenyum tanpa bicara. Yang ini tentu saja bukan gulungan perak buku pil yang asli, tapi disimulasikan oleh pasir perak memori. Ketika dia merasakan gulungan perak buku dan di dalam dirinya bergetar, dia memiliki firasat buruk. Di tempat itu, dia mengaktifkan pasir perak memori untuk meniru sebuah gulungan perak buku dan yang asli telah diserahkan, tapi salinannya masih ada di tangannya. Menurut penelitiannya, replika dan yang asli hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah replika tidak memiliki kekuatan dari yang asli. Namun, gulungan perak buku dan bukanlah harta sihir. Menggunakan itu tidak memerlukan aktivasi. Jadi, replika pasti bisa memasuki istana dalam. Apakah kamu merasa lebih baik? Jiang Fan berkata sambil tersenyum. Ternyata Jiang Fan sedang menatapnya sebelumnya karena dia memperhatikan suasana hatinya tidak baik. Selir Yunxia merasakan kehangatan dalam hatinya, dan sedikit berat. Dia sedikit mengalihkan pandangannya, dan berkata lembut, berhenti khawatir tentang aku. Dirawat dengan begitu teliti oleh seseorang. Dia merasa itu agak berat baginya. Jiang Fan tersenyum, katakan saja, apakah kamu mau pergi atau tidak? Selir Yunxia terkejut, kamu ingin aku pergi? Mengambil Ling Su atau Liu Li denganmu akan lebih baik, bukankah begitu? Satu adalah tunanganmu, yang lain memanggilmu kakak sepanjang waktu. Dia adalah selir Kaisar Iblis. Istri pria lain, membawanya hanya akan mendapatkan terima kasih. Membawa salah satu dari dua lainnya bisa mendapatkan sukarela mereka. Mungkin bahkan memenangkan cinta mereka. Apakah ada pilihan untuk dibuat? Baiklah. Jiang Fan menyimpan gulungan perak buku dan berbalik untuk mencari dua wanita lainnya. Selir Yunxia mengangkat tangannya, secara naluriah ingin menghentikannya. Ini adalah kesempatan untuk memasuki istana dalam. Di dalam ada kesempatan yang lama diinginkannya untuk melampaui Kaisar Iblis. Tapi saat dia mengangkat tangannya, dia perlahan menurunkannya lagi. Rasa pahit samar menyebar di sudut bibirnya. Ini yang dia katakan. Tapi ketika Jiang Fan benar-benar berjalan pergi, hatinya merasa kosong dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Rasa tak nyaman ringan menjalar di hatinya. Dia duduk lesu di atas batu, menundukkan kepalanya, dan mengejek dirinya sendiri. Yunxia, apa yang kau pikirkan? Seharusnya dia bersama Liu Li dan Ling Su. Mengapa dia memilihmu? Tepat pada saat itu, suara elektronik samar muncul di sampingnya. Sebuah tangan besar meraih pundaknya. Dengan tawa lembut, bagaimana jika aku memilihmu? Tubuh halus selir Yunxia bergetar. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat, menemukan Jiang Fan berdiri di belakangnya dengan senyum samar. Apakah dia mendengar apa yang baru saja dia katakan?
Wajahnya yang seperti peri segera berubah sedikit merah. Dia mengerucutkan bibir, kamu menggodaku. Jiang Fan tertawa dan merangkul pinggangnya yang ramping dan lembut, berkata, pegang erat-erat. Waktu kita terbatas. Petir menyambar di bawah kakinya, dan bayangan awan akan aktif. Selir Yunxia secara simbolis mendorong lengannya lalu membiarkan dia merangkul pinggangnya. Dia memukul dadanya dengan ringan dan berkata dengan kesal. Kamu selalu menggangguku. Pertama kali mereka bertemu, dia mengikatnya seperti bungkusan. Kemudian, ada pemeriksaan tubuh, bahkan dipukul pantatnya. Belum lagi menangkapnya basah mandi dan tidur di sampingnya sepanjang malam. Sekarang, mungkin ada terlalu banyak kontak fisik. Pada saat ini, ketika Jiang Fan merangkul pinggangnya, dia tidak merasa menolak. Bahkan, dia merasa agak senang. Kesadaran ini membuatnya takut, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri. Yunxia, kamu adalah selir Kaisar Iblis. Jangan berpikir terlalu jauh, jangan berpikir terlalu jauh, jangan berpikir terlalu jauh. Ini hanya untuk kenyamanan, kontak sementara. Jiang Fan tertawa kecil. Dia sebenarnya tidak berpikir banyak. Jiu Yinzu bersedia membiarkan selir Yunxia berbagi gulungan perak, buku dan yang berharga dengannya. Jadi, dia secara alami bersedia berbagi dengan selir Yunxia. Bayangan awan diaktifkan. Setelah beberapa gerakan seketika, mereka muncul di ujung istana surgawi. Sebuah dinding batu besar menghalangi jalan di depan. Tertanam di dinding batu, ada sebuah pintu. Di tengah pintu, ada sebuah lekukan untuk gulungan perak buku dan Jiang Fan menurunkan selir Yunxia, segera mengeluarkan gulungan perak buku dan yang direplikasi oleh pasir perak memori, dan memasukkannya ke dalam lekukan. Tiba-tiba, energi aneh mengalir dari pintu, memproyeksikan tulisan dari ras iblis ke udara. Baru kemudian Jiang Fan ingat, gulungan perak buku dan juga mengandung kata-kata ras iblis. Saat dia melihat dengan saksama, dia melihatnya tertulis. Gulungan perak buku pil, volume 9. Dapat membuka aula ke-9. Kemudian, dua titik cahaya berbentuk kepala harimau melayang turun dari pintu. Jiang Fan meraih satu, selir Yunxia meraih yang lain. Dalam sekejap, titik-titik cahaya meledak dengan kekuatan ruang, mengangkut mereka pergi. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di depan aula emas yang megah. Segel kuat mengelilingi aula. Bahkan setelah 60 tahun, mereka masih memancarkan aura menakutkan. Beberapa kerangka ras iblis tersebar di sekitar segel. Jelas, mereka telah mencoba memasuki aula besar. Hanya untuk dibunuh oleh serangan balik segel. Dengan aula sebagai pusat, 24 aula yang lebih kecil tersebar di sekeliling seperti bintang. Beberapa aula yang lebih kecil diisolasi oleh formasi. Formasi yang tersisa rusak, menunjukkan bahwa mereka telah dibuka oleh seseorang. Jiang Fan melihat gulungan perak buku dan di tangannya, tertulis volume 9. Matanya terbakar dengan antusiasme. Dia melompat ke depan ke aula ke-9. Selir Yunxia juga tampak penuh harapan. 24 gulungan perak buku pil sesuai dengan 24 aula. Setiap aula menyimpan harta paling penting dari Kaisar Iblis Macan. Pemimpin suku Gajah Barbar cukup beruntung untuk membuka sebuah aula dengan kesempatan untuk melampaui Kaisar Iblis. Apakah aula ke-9 memiliki kesempatan yang serupa tidak diketahui. Melihat formasi utuh dari aula ke-9, Jiang Fan dengan cepat menempatkan gulungan perak buku dan ke dalam lekukan formasi. Formasi merespons dengan cahaya berkilauan. Kemudian, dengan suara mendesing, itu hancur. Gulungan perak buku dan hancur bersamanya. Namun, gulungan perak buku dan palsu ini berubah menjadi pasir perak memori. Jiang Fan mengumpulkannya ke dalam batu petir surgawi. Segera, dia dengan penuh semangat melihat ke dalam aula. Koleksi jiwa Naschen tahap akhir seharusnya luar biasa, bukan? Tapi pada pandangan itu, Jiang Fan tertegun. Selir Yunxia juga tertegun. Aula itu kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Apakah seseorang lebih cepat dari kita? Selir Yunxia berkata secara naluriah. Kemudian menggelengkan kepalanya, tidak. Jika seseorang berhasil lebih cepat dari kita, formasi tidak akan utuh. Tanpa menyerah, keduanya masuk untuk mencari. Bertanya-tanya apakah ada mekanisme atau peti rahasia. Tapi setelah mencari secara menyeluruh, aula itu benar-benar kosong.
Apakah keberuntunganku buruk, dan aula ini kosong sejak awal? Atau karena beberapa alasan, harta karun menghilang? Jiang Fan mengernyit. Ini terlalu sial, bukan? Setelah melalui semua ini melawan Kaisar Iblis, hanya untuk menemukan tidak ada apa arah. Tanpa menyerah, dia pergi ke aula ke-10 yang bersebelahan. Formasi aula ini juga utuh. Jiang Fan mendekati formasi dan melihat ke dalam, hanya untuk menemukan, dengan mengejutkan, aula itu juga kosong. Sial, kosong lagi. Selir Yunxia, apakah ras iblismu pernah mengalami situasi seperti ini saat menjelajahi istana dalam sebelumnya? Selir Yunxia menjawab dengan tegas, tentu saja tidak. Siapapun yang memegang gulungan perak buku dan mendapatkan hadiah besar, tidak pernah mendengar ada yang membuka aula kosong. Namun, bagaimana bisa dua aula berturut-turut kosong? Jiang Fan merenung. Mari kita cari secara terpisah, untuk melihat apakah semua aula dengan formasi kosong. Keduanya segera berpisah. Jiang Fan datang ke aula ke-14. Mendekati segel, dia mengintip ke dalam. Tidak mengherankan, aula itu masih kosong. Ketika dia hampir ingin melihat ke tempat lain, dia tiba-tiba melihat sesuatu di lantai. Setelah dilihat lebih dekat, mereka adalah beberapa buah roh yang kering dan busuk. Menggigit satu, lalu membuangnya, menggigit yang lain, lalu membuangnya lagi. Berserakan di sekeliling. Ini tampak agak familiar. Jiang Fan menundukkan kepalanya, melihat apa yang ada di pelukannya. Sebuah pemikiran yang hampir tidak bisa dia percayai muncul di benaknya. Apakah mungkin bahwa kilin kecil pernah ke sini sebelumnya? Bab 689, Artefak Spiritual di Parit. Menggabungkan kemampuan kilin kecil untuk menembus penyegelan. Jiang Fan sejenak tertegun di tempat. Apakah mungkin bahwa istana dalam Kaisar Iblis Macan, yang dijaga ketat oleh Kaisar Iblis dan diidamkan siang malam oleh banyak anggota ras iblis, sudah dibersihkan oleh kilin kecil? Dia dengan cepat menepuk kepala kilin kecil. Kilin kecil membuka matanya dengan mengantuk dan bergumam, "Ada apa, guru?" Jiang Fan memutar matanya. Terlalu banyak tidur sehingga kata-katanya berantakan. "Keluar dan periksalah, apakah ini tempatmu berbuat kerusakan?" Dia menunjuk dengan kesal ke tumpukan sisa buah kering di dalam penyegelan. Kilin kecil menjulurkan kepala coklat berbulu. Matanya yang mengantuk mengintip sejenak ke dalam. Pandangan ini tidak sepele. Dengan sekali sapuan, matanya melebar menjadi bulat, berseru, "Al, mengapa guru membawaku ke sini? Cepat, ayo pergi, ada monster yang sangat ganas di sini. Terakhir kali datang, aku hampir tidak bisa kabur." His. Jiang Fan sangat terkejut. Di satu sisi, kilin kecil benar-benar pernah ke tempat ini. Yang lebih mengejutkan, kilin kecil yang terkenal dengan kemampuan spasialnya, hampir tidak bisa melarikan diri. Monster seperti apa yang disebutkan olehnya? Sebuah kengerian merayap di tulang punggungnya. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Ambil apa yang bisa dan lari. Aku bertanya padamu, apakah kau mengambil semua dari aula ini? Kilin kecil mengintip ke sekeliling dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya mengambil yang enak dan bisa diminum. Sesuai dengan sifat kilin kecil. Makanan dan minuman tidak pernah terlewatkan, tetapi harta tetap tidak tersentuh. Pandangan Jiang Fan berkedip. Berapa banyak item aula yang kau tinggalkan tidak tersentuh? Kilin kecil mengingat, seharusnya tidak banyak, kan? Ada begitu banyak barang enak untuk dimakan dan minum di sini. Aku makan sampai puas. Kau benar-benar puas. Banyak mimpi ras iblis dimakan olehmu. Jiang Fan segera bertanya, apakah kau pernah melihat cermin? Cermin. Kilin kecil menggelengkan kepala, tidak. Jiang Fan sangat kecewa. Tujuan utamanya dalam perjalanan ini adalah Sky Observation Tracer. Apakah mungkin Kaisar Iblis Macan tidak mengambil Sky Observation Tracer dari Master Senam Jalan waktu itu, meninggalkannya untuk diambil orang lain? Sayang sekali, sebuah objek yang dapat memantau segala hal di langit dan bumi hilang begitu saja. Telinga kilin kecil berkedut, memantau segala hal di langit dan bumi. Dia menyentuh dagunya, tampak berpikir, dan berkata, apakah bisa juga memantulkan serangan orang lain? Hah! Jiang Fan mengangkat alisnya, terkejut, kau melihatnya.
Kilin kecil segera memperlihatkan giginya dengan ganas. Tentu saja, aku pernah melihatnya. Benda yang menyebalkan itu telah terus mengikutiku. Aku memukulnya, ia memukul balik aku. Semakin aku memukulnya, semakin ia memukul aku. Pantatku merah semua karena dipukul. Ini mencerminkan serangan. Itu benar-benar Sky Observation Tracer. Di aula mana? Cepat bawa aku ke sana, kata Jiang Fan dengan gembira. Kilin kecil menggerutu, bukan di aula. Aku membuangnya ke selokan. Sambil melihat sekeliling, ia mengingat lalu melompat keluar dari pelukan Jiang Fan. Berjalan dan berhenti, ia tiba di samping sebuah aula. Ada selokan kecil di sini. Selokan itu setinggi 1 kaki dalam air. Setelah diperiksa lebih dekat, sebuah objek berbentuk mata berwarna perunggu tergeletak diam di dasar. Di bagian belakang samar-samar terlihat kata-kata terukir pengamatan langit. Jiang Fan sangat gembira, lah dengan cepat melompat turun dan menyendoknya. Oh, surga! Artefak seperti ini hanya dibuang seperti sampah ke selokan. Jika Masters 6 Jalan tahu, objek kesayangan mereka yang sangat berharga diperlakukan seperti ini, mereka akan patah hati. Jiang Fan menginfuskan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya. Objek berbentuk mata segera mengeluarkan cahaya berwarna perunggu, memancarkan tekanan spiritual pada tingkat artefak spiritual. Itu benar-benar artefak spiritual. Balik ke depan, ternyata ada bola mata yang hidup dan bergerak di dalamnya. Sekilas pandang, itu benar-benar tampak seperti mata manusia seukuran telapak tangan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan cermin. Tidak heran Kilin kecil tidak melihatnya sebagai cermin. Menyeka airnya. Jiang Fan dengan gembira menyimpannya di lengan baju seperti barang berharga. Telah memperoleh tujuan utama. Sudah untung besar. Bahkan jika yang lain hanya setumpuk logam rongsokan, semuanya masih keuntungan. Ngomong-ngomong, apakah kau pernah melihat peluang untuk menerobos alam Kaisar Iblis? Jiang Fan bertanya. Kilin kecil bingung, apa maksud dari peluang? Cairan spiritual. Ada sebotol cairan spiritual, tapi sangat berbahaya, jadi aku tidak berani masuk dan mengambilnya. Oh, sesuatu yang bahkan Kilin kecil anggap berbahaya. Keingintahuan Jiang Fan terpancing, bawa aku ke sana. Kilin kecil langsung meneteskan air liur, ikuti aku. Sebentar, Jiang Fan muncul di depan aula ke-20. Melihat ke dalam melalui penyegelan. Sebuah botol kecil dari giok menarik perhatiannya. Di dalamnya, terbaring cairan 3 warna dengan tenang. Mengapa ini terlihat agak familiar? Jiang Fan merenung lama, lalu pupil matanya menyusut tajam. Ini sumsum 9 warna elemen campuran untuk ahli jiwa awal yang ingin menerobos. Untung saja, tidak ada ahli jiwa awal yang tahu tentang ini di Istana Kaisar Iblis Macan. Kalau tidak, ambang pintu sudah lama ditembus oleh ahli jiwa awal. Kilin kecil memiringkan kepalanya. Bukankah itu 3 warna? Mengapa disebut sumsum 9 warna? Mata Jiang Fan menunjukkan jejak kegembiraan. Sumsum 9 warna elemen campuran memiliki tingkatan. Yang tertinggi adalah 9 warna, yang terendah adalah 1 warna. Semakin banyak warnanya, semakin baik efeknya. Konon sumsum 9 warna sejati bisa langsung memungkinkan jiwa Naschen menerobos tingkat. Meskipun dengan 3 warna saat ini tidak bisa menerobos langsung. Keuntungan kultivasi setara dengan 20 tahun latihan keras. Bahkan untuk jiwa Naschen, yang umur hidupnya paling lama 150 tahun. Melompati 20 tahun latihan. Ahli jiwa Naschen mana yang bisa menolak? Kilin kecil menjilat bibirnya. Jadi ini adalah barang yang benar-benar bagus. Tapi tidak mudah untuk mengambilnya. Jiang Fan melihat dengan saksama. Lalu dia menemukan alasan mengapa Kilin kecil tidak menyentuh barang ini. Karena di dalam aula ini, penuh dengan kabut 3 warna. Itu menyebar dari botol giok sumsum 9 warna elemen campuran. Ekspresinya berubah agak serius, tidak baik, kekuatan obat dari cairan spiritual ini menguap. Jika tidak dikonsumsi pada waktunya, itu akan terbuang. Sumsum 9 warna elemen campuran, dalam bentuk cair. Memang eliksir berharga yang dikejar oleh ahli jiwa Naschen. Namun, begitu menguap, kabut berwarna akan menjadi racun mematikan bagi ahli jiwa Naschen. Menghirupnya akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa Naschen. Bahkan kematian bisa terjadi. Jiang Fan mulai merenung. Haruskah dia mengambilnya?
Dengan ketahanan racunnya, jika dia bertindak cepat, mengambilnya tidak akan menjadi masalah. Masalahnya adalah, barang ini telah menguap, terus-menerus menghasilkan kabut beracun. Dan dia, masih di alam pembentukan inti, tidak bisa menggunakannya. Apakah dia akan membawanya dan menyebarkan racun di mana-mana? Setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa sementara menyerah pada itu. Jiang Fan. Dari kejauhan, suara selir Yunxia yang sedikit bersemangat terdengar. Jiang Fan segera menyembunyikan kilin kecil. Dia buru-buru menuju suara tersebut. Hanya untuk melihat selir Yunxia berdiri di depan penyegelan, wajahnya yang tenang penuh kegembiraan. Apa yang kau lihat di sana? Jiang Fan mendekatkan ke arah Ai dan melihat ke dalam. Dia menemukan sepasang tanduk. Di dalam tanduk, diisi dengan cairan berwarna merah darah. Tampak seperti darah dan semacam cairan spiritual yang kuat. Bahkan melalui arah Ai, Jiang Fan merasakan darahnya sendiri mendidih. Meski menjadi anggota klan manusia, ia merasakan hal ini. Efeknya pada ras iblis akan lebih besar lagi. Apa itu? Selir Yunxia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ini adalah harta yang didambakan oleh ras iblis. Pusaka iblis langit. Ini terbentuk ketika seorang ahli alam kebijaksanaan agung dari ras iblis jatuh, dengan langit menangis darah. Dulu, suku gajah barbar menemukan sebuah kotak giok pusaka iblis langit. Sekarang ada dua bagian. Cukup untuk dua ras iblis alam pembentukan inti sempurna tingkat 9 mencoba menerobos ke alam kaisar iblis. Pupil mata Jiang Fan menyusut. Sesuatu yang terbentuk ketika seorang ahli alam kebijaksanaan agung jatuh. Ini benar-benar luar biasa. Namun, setelah beberapa saat kegembiraan, selir Yunxia melihat kecelah gulungan perak buku pil di atas. Dia tersenyum pahit lagi. Sayangnya, hanya untuk dilihat. Ini Arai, ia mencoba menyerang tadi. Kekuatan Arai yang dipicunya hampir memusnahkannya. Peluang Kaisar Iblis ini, hanya bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Bab 690 Wakil Master Gedung Yan. Jiang Fan, apakah aku ditakdirkan untuk tidak pernah mencapai alam Kaisar Iblis dalam kehidupan ini? Pikiran selir Yunxia agak terganggu. Jika dia tidak menemukan pusaka iblis langit, dia hanya akan kecewa. Tapi sekarang karena benda itu berada tepat di depan matanya, dia merasa tidak berdaya. Perasaan tak berdaya yang luar biasa ini sangat menyiksa. Jiang Fan tersenyum lembut dan berkata, tidak selalu demikian. Dia diam-diam berkomunikasi dengan kilin kecil, mengapa kamu tidak minum benda yang disebut pusaka iblis langit itu? Kilin kecil mengerucutkan bibirnya, itu darah. Mengapa aku harus minum darah? Yang disebut tangisan langit sebenarnya adalah darah dari iblis alam kebijaksanaan agung, hanya saja sudah diencerkan ribuan kali. Kilin kecil hanya tertarik pada harta benda spiritual surga dan bumi, bukan mengonsumsi daging dan darah mentah. Baik, setelah kita pergi, kembalilah diam-diam dan ambil kedua tanduknya. Aku memiliki kegunaan penting untuk merekal. Walaupun selir Yunxia dapat dipercaya, lebih baik menghindari kerumitan yang tidak perlu. Keberadaan kilin kecil sebaiknya tetap tidak diketahui siapapun. Tenanglah, guru. Aku jamin akan membantu guru mendapatkan kecantikan ini. Sebagai peliharaan spiritual yang berkualitas, seseorang harus selalu memahami niat tuannya. Jiang Fan mencibir dan mengetuk dahinya dengan frustrasi geli. Siapa yang mengajarimu ini? Kilin kecil merengek kesakitan dan bergumam. Selalu menggertak yang jujur. Xia Chaoge itu memanggilmu Tuan Bunga, tapi kamu tidak memukul kepalanya. Jiang Fan tersenyum. Orang dewasa seharusnya tidak berdebat dengan binatang kecil. Dia menghibur selir Yunxia. Apa yang ditakdirkan untukmu akan datang dengan sendirinya. Apa yang bukan milikmu, tidak ada gunanya dipaksakan. Mari kita mencari di tempat lain dan melihat apakah ada hal-hal baik lainnya. Selir Yunxia menggosok pelipisnya. Dia menyadari bahwa pola pikirnya bermasalah. Tanduk itu mungkin sebaiknya dibiarkan tidak terlihat. Setelah mengangguk, dia bersiap mengikuti Jiang Fan untuk melihat di tempat lain. Tapi tiba-tiba, matanya tajam menatap bayangan di sudut aula besar tidak jauh. Keluarlah. Sebagai anggota ras iblis dan yang paling unggul di bawah jiwa Naschen, indranya sangat tajam. Jiang Fan pertama kali menyadari dan memfokuskan pada titik bayangan itu. Dia melihat bayangan itu berkedip.
Dua sosok muncul. Salah satu dari mereka, mengenakan gaun merah panjang menyala, dengan dagu putih salju sedikit miring dan mata sedikit menunduk. Memancarkan rasa angkuh dan sombong. Siapa lagi jika bukan Yuan Chen, murid dari guru King He. Di sebelahnya adalah pria topi bambu misterius yang pernah memegang gulungan perak buku pil. Jiang Fan sangat terkejut, kalian juga masuk. Dia masuk karena memiliki pasir perak memori, menyalin gulungan perak buku pil. Mungkinkah mereka juga demikian? Yuan Chen menyeringai, bukankah seharusnya kami yang terkejut? Kamu yang tak terduga. Meski Kaisar Iblis merebut gulungan perak buku pil darimu, kamu masih berhasil masuk. Jika Kaisar Iblis mengetahuinya, dia mungkin akan mencabikmu jadi berkeping-keping. Dia menunjukkan ekspresi mengejek. Dia telah menyaksikan bagaimana Kaisar Iblis memperlakukan Jiang Fan. Dia tidak pernah akan membiarkan Jiang Fan dan selirnya masuk ke istana dalam. Begitu dia mengetahuinya, selir Yunxia mungkin masih bisa hidup. Tapi Jiang Fan akan dieksekusi di tempat. Ekspresi wajah Jiang Fan berubah dingin dan berkata, kamu bermain apil. Dia telah memperingatkan Yuan Chen untuk tidak memprovokasinya. Tetapi dia berani menggunakan Kaisar Iblis sebagai ancaman. Wanita ini tidak belajar apapun dari kehati-hatian guru King He. Dia tidak belajar apapun dari kesalahan-kesalahannya. Yuan Chen terbahak, menarik. Seorang barbar dari benua terpencil berani menatap murid dari kuil suci 10.000 cobaan. Benar-benar terlalu menilai diri sendiri. Tatapan Jiang Fan terasa seperti tantangan baginya. Cahaya dingin melintas di matanya yang tajam, dia mengaktifkan teknik bayangan awan. Berubah menjadi sambaran petir, melintasi 100 meter dalam sekejap, turun dari langit. Sepasang kakinya diarahkan untuk menginjak kepala Jiang Fan. Berlutut ketika berbicara dengan cool, perintah Yuan Chen tajam. Tidak ada yang bisa tenang menghadapi teknik bayangan awan. Khususnya bukan Jiang Fan. Tetapi, pada saat benturan, Jiang Fan tiba-tiba mengulurkan tangan yang diliputi petir. Tepat menangkap salah satu kakinya. Suara dingin mengisi telinganya dengan aura dingin. Keterampilanmu buruk, tetapi temperamenmu lebih besar dari langit. Begitu kata-katanya jatuh. Jiang Fan dengan keras membantingnya. Bam! Tanpa persiapan, Yuan Chen seperti tongkat, dengan keras dibanting ke tanah. Puhwa! Dampak berat itu mengukir banyak retakan di tanah. Organ dalam Yuan Chen bergetar hebat. Tulang-tulangnya terasa seperti terlepas, sakit yang luar biasa. Mulutnya mengucurkan darah tanpa terkendali. Matanya penuh dengan keheranan, bagaimana? Bagaimana kamu bisa memprediksi teknik bayangan awanku? Tidak mungkin, kecuali kamu juga mempelajari teknik bayangan awan. Jiang Fan dengan erat memegangi kakinya, berkata dingin, gurumu mengajarkanmu untuk tidak membuat masalah saat berada di luar. Tetapi kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Dengan itu, dia mengayunkannya lagi, membantingnya keras ke tanah sekali lagi. Yuan Chen menjerit panik. Kakinya tiba-tiba menembakkan cahaya petir ke wajah Jiang Fan. Itu meledak tiba-tiba satu kaki jauhnya. Jiang Fan melepaskan Yuan Chen, menghindar ke samping. Yuan Chen melarikan diri, terbangun, berubah menjadi petir, berlari menuju pria topi bambu. Mencari perlindungan, namun di tengah sambaran petir. Sebuah sambaran petir yang lebih kuat mengejarnya dengan ganas. Itu adalah Jiang Fan, yang menggunakan teknik bayangan awan, mengejar dengan kecepatan yang lebih cepat. Menginjak berat pada pelindung pundaknya. Ah! Bila pundak Yuan Chen langsung hancur. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit dan jatuh dari udara. Tapi sebelum dia menyentuh tanah, sebuah sinar cahaya ungu mendekat cepat, mengarah lurus ke jantungnya. Yuan Chen dipenuhi dengan kecemasan putus asa. Dia akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya ini adalah seseorang yang tidak bisa pernah dia provokasi. Membunuhnya semudah menghancurkan seekor ayam. Di hadapan hidup dan mati, dia menjerit ketakutan, selamatkan aku, Senil. Pria topi bambu, yang telah diam, akhirnya menunjukkan sedikit keheranan dalam suaranya. Menarik, seorang anak dari benua terpencil lebih mahir dalam teknik bayangan awan daripada para elit dari kuil suci 10.000 cobaan. Jika guru King He tidak mencoba membunuhmu sebelumnya, aku akan curiga kamu juga seorang murid dari kuil suci 10.000 cobaan.
Dia perlahan melepaskan topinya. Dengan sebuah pandangan sekilas, Jiang Fan gemetar seluruh tubuhnya. Petir yang mengelilinginya dalam pelarian petir terpencar, memaksanya jatuh. Dia mendarat dengan stabil, memandang ke atas. Begitu melihat wajahnya, ekspresinya berubah drastis. Gedung Jiangsan kelas 1, Yan Daoan. His. Jiang Fan terengah. Orang ini adalah ahli jiwa Naschen yang pernah menyergap guru King He. Dia mengingat peringatan dari Tuan Enam Jalan sebelum mereka pergi. Orang-orang dari gedung Jiangsan kelas 1 adalah pedagang. Mereka tidak pernah melakukan bisnis dengan kerugian. Setiap kerugian dari tangan guru King He pasti akan dikompensasi di tempat lain. Dan Istana Kaisar Iblis Harimau tidak diragukan lagi adalah tempat yang bagus untuk mencari kompensasi. Sebagai organisasi komersial yang besar, mereka jauh lebih mungkin mendapatkan gulungan perak buku pil daripada orang lain. Dengan keahliannya, menyembunyikan gulungan perak buku pil dari Kaisar Iblis Langit tidaklah terlalu sulit. Wajah selir Yunxia juga berubah pucat. Hatinya pun berdetak tak terkendali. Seolah menyadari kehadirannya, Yan Daoan, dengan mata yang setengah tersenyum, melirik selir Yunxia. Kecantikan, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Kita bertemu lagi. Bab 691, Mencari Keuntungan. Selir Yunxia dengan paksa menekan rasa takutnya dan berkata dengan suara tegas. Senior, suamiku, Kaisar Iblis, ada di luar. Jika Anda menangkapku, itu mungkin menyebabkan masalah yang tidak perlu. Dia sendiri telah bertarung dengan seorang ahli jiwa Naschen sebelumnya. Selir Yunxia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan mengerikan mereka. Seorang master derek hijau yang terluka parah dan sekarat hampir menjatuhkan mereka bersamanya. Apalagi seorang ahli jiwa Naschen yang tidak terluka sama sekali. Terkecuali ada ancaman dari Kaisar Iblis Langit. Tidak ada cara yang akan berhasil melawan orang ini. Yan Daoan tersenyum sedikit, cantik, kau meremehkan gedung Jiangsan kelas 1 kami. Jika kami tidak dapat mengangkut bahkan orang yang masih hidup, bagaimana kami bisa menjalankan bisnis besar? Tenang saja, aku, wakil kepala gedung, akan membawamu melewati Kaisar Iblis Langit tanpa dia menyadarinya sama sekali. Dong dong. Jantung selir Yunxia berdebar-debar beberapa kali. Dia tidak ragu dengan kata-kata Yan Daoan. Ini tentu saja bukan pertama kalinya gedung Jiangsan kelas 1 melakukan hal seperti ini. Dan bukan yang terakhir. Mereka memiliki cara dan pengalaman yang cukup untuk mengangkut seseorang tepat di bawah hidung seorang ahli jiwa Naschen. Hati Jiang Fan tenggelam ke dasar. Ini bahkan lebih putus asa daripada bertemu dengan Master Derek Hijau. Waktu itu, dia masih punya gaun darah sebagai kartu trufnya. Dan sisik di kepemilikan pesona laut sebagai es. Sekarang, dia tidak punya apa arah. Yuan Chen segera bangkit, memegang bahunya yang sakit, dan kembali ke sisi Yan Daoan. Dia menatap Jiang Fan dengan penuh kebencian, senior, bunuh dia sekarang. Jantung Jiang Fan berdetak kencang. Dia diam-diam mencengkeram racun dunia bawah yang tersembunyi di dalam lengan bajunya. Paling buruk, dia akan menebarkan racun ini. Jika dia tidak bisa mendapatkannya dengan mudah, tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang bisa berpikir mereka akan mendapatkannya juga. Namun, itu juga akan mempengaruhi selir Yunxia. Tapi dibandingkan dengan ditangkap, dijual, dan menjadi mainan untuk kesenangan orang lain, bukankah mati di sini jauh lebih baik? Namun, Yan Daoan melambaikan tangannya dan berkata, jangan buru-buru. Yuan Chen berhenti dan berkata dengan enggan, senior, orang ini sangat membenci, mengapa? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengerang dan memuntahkan darah lagi. Tapi Yan Daoan hanya meliriknya dengan tenang. Apakah wakil kepala gedung membutuhkanmu, seorang junior, untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Jika bukan karena aku menyusup ke istana Kaisar Iblis Harimau menggunakan identitasmu, kau sudah lama mati. Yuan Chen segera menundukkan kepalanya, merasa gelisah, dan tidak berani berbicara lebih lanjut. Yan Daoan balik ke Jiang Fan dan berkata, bocah, kau memeriksa aula. Apa yang kau temukan? Mata Jiang Fan berkilat. Orang ini tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Merenungkannya, dia menjawab dengan jujur, kami hanya menemukan sesuatu di dua aula sejauh ini. Satu adalah aula 20.
Yang lainnya adalah yang ada di depan kita. Yan Daoan sedikit mengangguk, setidaknya kau jujur. Di antara 12 aula di sini yang masih dilindungi oleh sihir, yang lainnya secara aneh kosong. Hanya 2 aula ini yang masih memiliki sesuatu. Jiang Fan berjaga-jaga, jadi Yan Daoan sudah memeriksanya sebelumnya. Jika dia berbohong sebelumnya, siapa tahu bagaimana orang ini akan memperlakukannya. Mungkin tidak akan masalah, mungkin 1 pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Apakah kau ingin hidup? Yan Daoan bertanya. Bantu aku dengan sesuatu, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Pembicaraan seperti ini hanya sesuatu untuk didengar. Karena Jiang Fan tahu tentang dia yang menangkap selir Yunxia, Yan Daoan pasti tidak akan membiarkan Jiang Fan meninggalkan istana Kaisar Iblis Harimau hidup-hidup. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Dia dengan hormat berkata, silakan beri instruksi, senior. Aku akan melakukan yang terbaik. Yan Daoan sedikit mengangguk, ikuti aku. Dia berjalan di depan dengan santai. Jiang Fan mengikutinya, sementara selir Yunxia ragu-ragu. Sampai suara Zen bisu Jiang Fan muncul di benaknya. Ikuti saja untuk saat ini. Kita ambil setiap langkah satu per satu. Jangan hilang harapan sampai saat terakhir. Selir Yunxia merasa segera didorong. Lia, memang benar. Saat menghadapi Master Derek Hijau, apakah mereka juga tidak berada di ujung jalan? Namun mereka berhasil melewati dengan ajaib pada akhirnya. Melihat punggung Jiang Fan, dia merasa aneh sekali, seakan mendapatkan rasa aman. Meskipun Jiang Fan lebih muda darinya dan kekuatannya bahkan lebih lemah, dia memberikannya perasaan bergantung. Lelaki kecil, dia tersenyum cerah dan bergumam dalam hatinya. Jiang Fan melirik ke belakang dengan penasaran padanya. Hati selir Yunxia berdebar kencang, lalu dia menyadari bahwa mereka berkomunikasi melalui teknik Zen bisu. Apa yang dia pikirkan, dia juga akan tahu. Telinganya sedikit memerah karena malu. Tidak lama kemudian, Yan Daoan berhenti di depan aula 20. Pandangan matanya menembus arai, melihat sumsum 9 warna elemen campuran di dalamnya. Matanya tanpa terkendali menunjukkan ekspresi kerinduan. Jiang Fan tidak terlalu terkejut. Tempat ini hanya bisa menarik perhatian Yan Daoan dengan sumsum 9 warna elemen campuran yang mempunyai efek magis pada alam jiwa kesadaran. Matanya berkilauan, dan dia berkata, senior, apakah Anda berencana memaksa menerobos arai? Yan Daoan tertawa pelan, ini diatur oleh seorang ahli jiwa Naschen tahap akhir dari klan manusia yang diundang oleh Kaisar Iblis Harimau. Bagaimana mungkin kita seperti kita bisa memaksa menerobos? Berani menerobos arai, item di dalamnya hancur oleh gelombang kejut dari arai adalah hal kecil. Saya juga bisa mati karena serangan balik dari arai. Jiang Fan mengerti, jika arai ini begitu mudah diterobos. Apakah Kaisar Iblis Langit tidak sudah membuka semuanya? Mengumpulkan semua harta magis dan menghilangkan masalah di masa depan. Bagaimana mereka tetap bisa ada dengan aman kemudian? Di bawah pandangan heran Jiang Fan, Yan Daoan mengeluarkan gulungan perak buku pil, yang di atasnya terukir karakter ras iblis, jelas menunjukkan volume 20. Ini cocok dengan aula ini dengan tepat. Jiang Fan diam-diam merenung. Ini bukan kebetulan. Apakah mungkin aula 20 memiliki harta tembus pandang untuk klan manusia, dan Yan Daoan kebetulan memperoleh volume 20 dari gulungan perak buku pil? Ada hanya satu jawaban. Yan Daoan memiliki beberapa volume dari gulungan perak buku pil. Yang diambil oleh Kaisar Iblis hanyalah salah satunya. Seberapa luas jaringan komersial gedung Jiangsan kelas 1? Mereka bisa benar-benar mengumpulkan begitu banyak volume dari gulungan perak buku pil. Yan Daoan melemparkan gulungan perak buku pil ke Jiang Fan, saya perlu Anda masuk dan mengambilkan botol cairan spiritual itu untuk saya. Jiang Fan mengambilnya, tiba-tiba mengerti. Tidak heran Yan Daoan tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Ternyata dia ingin Jiang Fan masuk ke aula yang penuh dengan kabut beracun untuk mengambil harta karun tersebut. Mata Jiang Fan berkilauan. Dia bisa menahan kabut beracun untuk periode pendek. Dia juga bisa mengekstrak sumsum 9 warna elemen campuran. Namun, jika dia benar-benar mengeluarkannya, itu akan menjadi akhir baginya. Senior, kabut berwarna-warni ini beracun, bukan? Jiang Fan menunjukkan sedikit resistensi.
Yan Daoan menyipitkan matanya, tidak berusaha menutupi apapun. Ini beracun dan bisa membunuh. Tapi apakah Anda punya pilihan? Keluarkan dan saya bisa mengampuni hidupmu. Jika Anda menolak, dia melirik pada selir Yunxia, sedikit senyum licik di bibirnya. Meskipun sayang sekali, jika benar-benar tidak ada cara, saya harus membiarkan kecantikan ini yang melakukan perjalanan untukmu. Dia sebenarnya mengancamnya dengan selir Yunxia. Jiang Fan menunjukkan ekspresi perjuangan. Akhirnya, dia menggigit giginya dengan pasrah dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi. Tolong jangan menyulitkan selir Yunxia." Ekspresi Yan Dakan melembut. Dia tersenyum, lalu cepatlah masuk. Tapi Jiang Fan ragu. Senior, junior ini lemah, hanya di lapisan kelima alam pembentukan inti. Bahkan Anda tidak berani menyentuh kabut beracun ini, saya khawatir saya mungkin mati di dalam sana tanpa bahkan mencapai botol giok itu. Tidak masalah jika junior ini mati, tapi jika itu menunda urusan penting Anda, kematian saya sejuta kali tidak akan cukup. Bisakah Anda mungkin memberi saya beberapa harta magis atau pil untuk melindungi diri? Mendengar ini, Yuan Chen merasa baik marah maupun geli. Penjahat ini sebenarnya mengambil kesempatan untuk meminta keuntungan. Bab 692, memasuki permainan dengan tubuh sendiri. Dia segera berteriak, "Bermimpi saja. Begitu kamu masuk, ambil botol giok itu dan lemparkan keluar segera. Jangan berpikir untuk mengambil keuntungan." Dia tidak mengerti. Jiang Fan adalah orang yang nasibnya sudah ditentukan, apa gunanya menuntut keuntungan? Apakah dia benar-benar berpikir Yan Daoan akan memberinya jalan keluar? Pikiran yang mustahil. Jiang Fan mengernyit dan berkata, "Jika senior menganggapnya sangat aman, maka saya akan mengambil risiko dan pergi." Mengatakan ini, dia berjalan menuju susunan. Yan Daoan mengangkat alis, ragu sesaat, dan berkata, "Baik. Ini adalah sesuatu untuk membantumu bertahan sedikit lebih lama." Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Jiang Fan seharusnya bisa melemparkan botol giok tepat waktu. Tapi, bagaimana jika ada yang salah? Bagaimana jika Jiang Fan tergelincir dan tidak bisa melemparkannya tepat waktu? Bagaimana jika botol giok itu pecah sebagai akibatnya? Demi keselamatan, lebih baik memberinya sesuatu untuk perlindungan. Sambil berpikir, perangkat penyimpanan ruang di telapak tangannya bersinar sedikit. Sebuah set baju zirah hitam yang terbuat dari rantai tenunan halus muncul di tangannya. Ini adalah zirah penyelamat hidup yang saya gunakan selama alam pembentukan inti. Ini bisa menahan serangan dari tingkat kesempurnaan ke-9 dari alam pembentukan inti. Dan tidak hanya mempertahankan diri terhadap serangan fisik, tetapi juga racun dan serangan jiwa. Oh! Jika hanya menghalangi serangan dari tingkat kesempurnaan ke-9 dari alam pembentukan inti, itu tidak terlalu mengesankan. Tapi untuk berpikir bahwa itu juga bisa menghalangi serangan jiwa, harta semacam itu memang langka. Seperti yang diharapkan, upaya pemerasan ini berhasil. Dia menerimanya dengan penuh syukur. Di bawah tatapan iri Yuan Chen, dia segera memakainya. Yan Daoan mengeluarkan kotak giok lainnya. Di dalamnya ada entitas seperti jamur longgar yang tidak beraturan. Itu direndam dalam air, dengan tendril yang memanjang dari jamur. Menjelajahi kotak giok. Ini adalah makhluk hidup. Ini adalah Tai Sui. Setelah memakannya, kamu akan bisa langsung menembus tingkat ke-6 pembentukan inti. Jika kamu berhasil mendapatkan botol giok itu, Tai Sui ini akan menjadi hadiah dariku. Untuk memotivasi Jiang Fan menyelesaikan tugas, dia bahkan mengeluarkan Tai Sui yang lama ia dambakan. Yuan Chen semakin iri. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk makan benda ini. Tapi berpikir bahwa Jiang Fan ditakdirkan untuk mati dan Yan Daoan hanya membujuknya untuk bekerja keras. Dia merasa jauh lebih baik. Dia memandang Jiang Fan seolah melihat orang mati. Jiang Fan sangat gembira dan berkata, "Hebat. Saya tidak akan gagal dalam misi ini." Tanpa kata lain, dia mendekati alur itu. Selir Yunxia penuh kekhawatiran. Dengan kecerdasannya, bagaimana ia tidak bisa melihat bahwa kabut beracun ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Yan Daoan. Jiang Fan masuk adalah misi hampir mati. Bahkan jika dia kembali hidup-hidup, Yan Daoan tidak akan mengampuninya.
Saat dia khawatir, suara Jiang Fan tiba-tiba muncul di pikirannya. Bersiaplah untuk bertindak saat waktunya tiba. Apakah kita bisa bertahan tergantung pada apa yang terjadi. Selanjutnya, selir Yunxia sedikit terkejut. Apa yang direncanakan Jiang Fan? Apakah dia memiliki cara untuk menghadapi kultivator jiwa Naschen? Di bawah pengawasan semua orang, Jiang Fan mencapai susunan dan dengan hati-hati menempatkan gulungan perak buku pil ke dalam alur. Wajah Yan Daoan berkerut. Dengan tegas, dia mengibaskan lengan bajunya, membawa Yuan Chen dan selir Yunxia ke tempat yang jauh. Untuk menghindari terkena dampak dari kabut beracun yang mendesak keluar. Dengung, arai itu bergetar. Itu runtuh dengan ledakan, menghancurkan gulungan perak buku pil menjadi debu juga. Kabut beracun berwarna-warni yang disegel selama berabad-abad segera mengalir keluar seperti banjir. Jiang Fan terdorong mundur, hampir tersandung ke tanah. Begitu dampak kabut beracun berkurang, dia segera masuk. Yan Daoan, yang telah menahan napasnya, sedikit rileks. Anak ini punya sesuatu. Dia berpikir Jiang Fan akan jatuh mati di tempat saat kabut beracun mengalir keluar. Tidak terduga, dia bisa menahannya. Pastilah efek dari zirah rantai itu, benar. Dia merasa agak lega tentang tidak menjadi pelit. Jika tidak, jika Jiang Fan mati, dia harus menggunakan harta selir Yunxia. Dia mengawasi aula dengan ketat. Karena kabut beracun yang menyebar, penglihatannya buram, membuatnya sulit untuk melihat secara spesifik. Dia hanya bisa melihat Jiang Fan terhuyung-huyung menuju botol giok itu. Dia terlihat bersemangat, bertahanlah. Begitu kamu mengambil botol giok itu, lemparkan keluar. Jiang Fan sebenarnya cukup tenang. Meski kabut beracun itu hebat. Setelah menempa diri dengan racun transformasi ketuhanan, ia memiliki daya tahan tinggi. Ditambah dengan zirah rantai anti racun miliknya. Dia pura-pura kesulitan untuk membuat Yan Daoan lengah. Dia tiba di sumsum 9 warna elemen campuran. Dia melindungi pandangan dari belakang dengan punggungnya. Dengan diam-diam, dia mengeluarkan racun dunia bawah yang sudah dipersiapkan. Menuangkannya ke dalam sumsum 9 warna elemen campuran. Minumlah Hel. Mari kita lihat apakah racun dunia bawah, yang mampu membunuh jiwa Naschen, bisa ditahan. Setelah selesai, dia menyimpan botol yang berisi racun dunia bawah dan membersihkan semua jejak bubuk beracun dari botol giok. Tanpa meninggalkan jejak bukti, dia menggenggam botol giok itu dan berjuang, berbalik untuk berjalan keluar. Yan Daoan sangat gembira, dengan cepat memberi isyarat, cepat. Keluar cepat. Jiang Fan tersandung jalannya keluar. Tepat sebelum keluar dari aula, dia tidak bisa bertahan, dan jatuh di pintu masuk. Botol giok di tangannya jatuh ke arah tanah. Yan Daoan terkejut. Dia melesat dan dengan cepat menangkap botol giok itu tepat waktu. Hahaha. Sumsum 9 warna elemen campuran ini milikku. Harta yang tidak bisa diperoleh pemimpin menara sekarang jadi milikku. Yan Daoan mendongak dan tertawa, kegembiraan terlihat di seluruh wajahnya. Sumsum 9 warna elemen campuran ini sudah lama punah di negara Taichang. Tidak mungkin menemukan bahkan satu botol pun. Pemimpin menara gedung Jiangsan kelas 1 telah mengerahkan segala usaha untuk mencarinya. Tahun-tahun berlalu tanpa mendapatkan satu botol pun. Kekayaan besar ini secara tak terduga jatuh ke tangannya. Bagaimana dia tidak bisa gembira? Memperhatikan jejak kabut beracun yang menyebar keluar. Yan Daoan mengendalikan tawanya, mengernyit, dan berkata, sayang sekali obat ini telah ada terlalu lama dan menguap. Kalau tidak, saya bisa membawanya kembali untuk perlahan-lahan menguraikan resep pil. Sekarang, saya harus meminumnya, jika tidak kekuatan obatnya akan sia-sia. Dia membuka tutup botol, matanya berbinar dengan kegembiraan, siap untuk meminumnya. Tapi begitu botol mencapai bibirnya, dia tiba-tiba berhenti. Matanya sedikit menyipit, mengamati Jiang Fan yang terbaring di tanah. Tampak sangat lemah. Anak, kamu tidak melakukan sesuatu yang ekstra saat punggungmu menghadap kami, bukan? Meskipun dia tidak bisa melihat situasi spesifik di dalam. Tapi Jiang Fan jelas berlama-lama di dekat botol giok itu untuk sementara waktu. Ini membuatnya harus waspada. Jantung Jiang Fan berdegup kencang. Monster tua jiwa Naschen ini, tidak ada yang ceroboh.
Dia lemah duduk, tersenyum pahit, dan berkata, apakah senior menyarankan bahwa saya meracuni itu di dalam, dan jenis yang bisa membunuhmu? Terima kasih, senior, karena menganggap saya sangat tinggi. Yan Daoan merenung. Kata-kata Jiang Fan masuk akal. Menggunakan racun biasa tidak akan membunuhnya. Sebaliknya, itu akan benar-benar membuatnya marah. Jiang Fan harus bodoh untuk mencari kematian seperti itu. Dan racun mematikan yang mampu membunuhnya sangat langka di negara Taichang. Gedung Jiangsan kelas 1 bahkan tidak memiliki banyak. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri manusia kecil dari benua terpencil ini memiliki barang-barang berbahaya semacam itu? Namun demikian, sebagai seorang pengusaha, pengendalian risiko adalah keterampilan wajib. Dia menyipitkan mata dan berkata, sederhana untuk mengetahui apakah ada racun. Dengan jebakan jarinya, 1/10 sumsum 9 warna elemen campuran dalam botol itu terlempar keluar, melayang di depan Jiang Fan. Minum itu. Jika kamu baik-baik saja, maka saya akan percaya bahwa itu tidak beracun. Bab 693, tertipu minum racun dunia. Bawah. Hati selir Yunxia melonjak ke tenggorokannya. Dia sudah menduga bahwa metode Jiang Fan adalah meracuni sumsum 9 warna elemen campuran dalam botol ini. Tapi dia tidak menyangka Yan Daoan akan begitu berhati-hati, memaksa Jiang Fan untuk meminumnya terlebih dahulu. Racun yang digunakan Jiang Fan pasti cukup mematikan untuk membunuh seorang jiwa Naschen. Jika Jiang Fan meminumnya, dia pasti akan mati juga. Dia hendak berbicara. Sebuah teriakan lembut dari Jiang Fan bergema di benaknya. Jangan bertindak gegabah. Jika dia merasakan sesuatu yang salah, seluruh rencana akan hancuril. Selir Yunxia berhasil menghentikan gerakannya yang tidak biasa dan dengan cemas bertanya dalam hatinya. Apakah kamu yakin tidak akan mati jika meminumnya? Jiang Fan menjawab dengan suara tenang. Aku tidak tahu. Dia hanya memiliki resistensi yang kuat terhadap racun. Itu tidak berarti dia tidak bisa diracuni sampai mati. Karena racun dunia bawah dikatakan mampu membunuh seorang jiwa Naschen. Toksisitasnya pasti sangat ganas. Dia mungkin tidak bisa menahannya. Hati selir Yunxia bergetar, lalu bagaimana jika kamu mati? Jiang Fan menghela nafas sedikit, lebih baik daripada kita semua bertemu dengan akhir yang tragis, bukan? Jika aku bisa menggunakan hidupku untuk mencegahmu dijual, itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya, jika Jiang Fan tidak mencoba minum racun itu, dia masih akan mati. Yan Daoan tidak akan membiarkan dia hidup. Jadi, bagaimanapun juga, itu kematian. Mengapa tidak mengambil risiko dan mencoba? Jika dia berhasil menahan racun dan menipu Yan Daoan untuk minum racun dunia bawah, mereka mungkin punya peluang tipis untuk bertahan hidup. Tidak, aku tidak ingin ini. Suara selir Yunxia bergetar. Dia tidak pernah membayangkan, suatu hari, seorang pria akan mempertaruhkan nyawanya untuk mati demi dia. Hatinya tidak pernah begitu terguncang. Jiang Fan dengan tulus berkata, jangan emosional, ini pilihan terbaik. Setelah jeda, suaranya melembut. Terakhir kali kamu mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku. Kali ini, giliranku. Suara selir Yunxia menjadi lebih gemetar. Tidak, jangan katakan itu. Itu yang seharusnya aku lakukan. Jiang Fan diam sejenak. Dengan nada meminta maaf, di masa lalu, kau dan aku adalah musuh. Aku sering menyinggungmu. Sekarang, aku meminta maaf kepadamu. Kuharap permintaan maaf ini tidak terlambat. Selir Yunxia akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Menahan isak tangisnya, tidak. Aku tidak menyalahkanmu. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Kenangan akan penghinaan dan rasa malu di masa lalu sekarang muncul kembali di hatinya, secara ajaib berubah menjadi rasa malu, manis, dan sejumput nostalgia. Tapi berpikir tentang kematian Jiang Fan yang akan datang, itu berubah menjadi kesedihan yang lebih dalam. Jiang Fan, aku tidak ingin kamu mati. Air mata jatuh di hati selir Yunxia. Dia memohon melalui air matanya. Jiang Fan menghela nafas lembut. Mari kita serahkan pada takdir. Jika aku bertahan, itu akan menjadi yang terbaik. Jika aku mati, dan kau beruntung lolos dari takdir ini, tolong pergilah ke klan manusia. Katakan pada tunanganku, Su Yuran. Katakan padanya bahwa aku minta maaf karena melewatkan pernikahan kita.
Aku akan terlambat. Setelah berbicara, di bawah tatapan Yan Daoan yang semakin tajam, Jiang Fan membuka mulutnya dan menelan gumpalan sumsum 9 warna elemen campuran dalam sekali teguk. Tidak, selir Yunxia berseru. Air mata jatuh seperti hujan di hatinya. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya sulit bernafas. Dia menyesalinya. Menyesal telah bersikap baik kepada semua orang, kecuali Jiang Fan. Menyesal setiap ledakan amarah dan kata-kata kasar yang dia arahkan pada Jiang Fan. Menyesal baru menyadari sekarang bahwa Jiang Fan bisa mati demi dia. Tapi sayang, sudah terlambat. Cairan spiritual masuk ke tubuh Jiang Fan. Racun dunia bawah yang tersembunyi segera meledak dengan toksisitas yang mengerikan. Pil racunnya di dalam langsung penuh dengan retakan. Meridiannya, organ-organnya, tulangnya, dan dagingnya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?